Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Korea Selatan menyoroti timnas voli putra Indonesia yang sukses meraih gelar juara FIC Men's Volleyball Cup usai mengalahkan Korsel. Mereka tidak hanya memuji performa atlet, tetapi juga merasa syok karena gaji pemain profesional Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan pemain top Korea Selatan. Meski timnas kita tetap berhasil menyabat gelar juara setelah diguyur bonus dari PBPSI. Reaksi media Korea dan perbandingan gaji secara khusus menyoroti kesejahteraan pebola voli Indonesia setelah kekalahan tim mereka di final. Mereka kaget karena meski gaji dan nilai kontrak liga domestik atau Pro Liga jauh lebih rendah dari pemain top di Korea, skuad Garuda terbukti mampu tampil sangat stabil dan menundukkan tim unggulan mereka. Dan seperti inilah komentarnya. Tim bola voli putra Indonesia menerima hadiah uang setelah mengalahkan Korea di FIC Cup dengan skor 3-0. Indonesia telah meraih gelar juara pertamanya di Piala FIC 2026 yang diselenggarakan oleh Federasi Bola Voli Asia atau FIC. Indonesia mencapai puncak dengan mengalahkan Korea 3-0, 3-4, 3-2, 25, 16, 25, 23 di final yang digelar pada 28 Juni di Kompleks Olahraga Veer Savarkar di Ahmedabad, India. Atas kemenangan ini, para pemain tim nasional Indonesia akan menerima hadiah uang yang cukup besar dari Asosiasi Bola Voli Indonesia atau PBPSI. Menurut media lokal Indonesia Kompas dan Detik, para pemain tim nasional Indonesia akan menerima hadiah uang tunai sebesar 900 juta rupiah, sekitar 76 juta KRW dari PBPSI. Selain itu, mereka juga akan menerima bonus dari pemerintah Indonesia dan berbagai organisasi olahraga. Secara khusus, Alvin Daniel Pratama yang terpilih sebagai setter terbaik dalam kemenangan Piala FIC dan Boy Arnas Arabi yang dinobatkan sebagai pemain paling berharga atau MVP turnamen diperkirakan akan menerima dana tambahan yang lebih banyak lagi. Tim nasional voli putra Korea Selatan yang dipimpin oleh pelatih kepala Hisanaye Ramirez atau Brazil mengamankan kemenangan 3-0 atas Indonesia di babak penyisihan grup turnamen, tetapi harus menerima kekalahan saat bertemu kembali di final. Pratama mampu mengimbangi setter utama Korea Selatan, Hwang Tae-eun KB Insuran. Pengelolaan permainannya yang stabil sangat menonjol. Sementara outside hitter, Arabi menjadi pahlawan kemenangan final dengan mencetak 17 poin tertinggi dalam pertandingan. Tim Ramirez menyelamatkan sedikit harga diri dengan finish sebagai runner-up di turnamen tersebut. Meskipun peluang mereka untuk melaju ke semifinal terancam setelah menderita kekalahan melawan Thailand di pertandingan pertama babak penyisihan grup, mereka tetap berhasil mencapai final. Prestasi lainnya adalah terpilihnya Jeong Han-yong, Korean Air Shin Ho-jin, Hyundai Capital, dan Park Chang-sung, OK Saving Bank sebagai pemain terbaik turnamen Best 7 sebagai outside hitter, opposite speaker, dan middle blocker. Namun mereka kini menghadapi kenyataan pahit. Kemenangan melawan tim Asia Tenggara tidak lagi bisa dijamin. Meskipun mereka berhasil mengatasi rintangan di babak penyisihan grup. Karena kekuatan Qatar tidak seperti dulu, tim-tim Timur Tengah juga tangguh. Baik Pratama maupun Arabi yang memimpin Indonesia meraih kemenangan bermain di Pro Liga domestik mereka. Meskipun gaji spesifik pemain Liga Indonesia tidak diungkapkan secara publik, menurut Kompas sebagian besar pemain dilaporkan menerima antara 15 juta dan 30 juta rupiah, sekitar 1,28 juta hingga 2,56 juta KRW per bulan selama musim kompetisi. Jika dikonversi ke gaji tahunan, kisarannya sekitar 15 juta hingga 30 juta KRW. Karena Pratama dan Arabi dianggap sebagai pemain papan atas di liga domestik mereka, dapat diasumsikan bahwa mereka menerima gaji sekitar 30 juta KRW. Meskipun perbandingan langsung sulit dilakukan karena faktor-faktor seperti biaya hidup, nilai mata uang, dan kurs pertukaran antara Korea dan Indonesia. Hwang Tae-eun, setter utama tim nasional Korea, menerima kompensasi tertinggi di divisi V-League putra dan putri. Total kompensasinya mencapai 1,2 miliar KRW, terdiri dari gaji pokok 900 juta KRW dan opsi 300 juta KRW.
Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa sholat dan zakat. Bagi orang mampu jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe, serta bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.